Oke guys, aku akan jelasin pengertian atom menurut para ahli. Sebelum itu, kita akan belajar tentang asal-usul teori atom. Kata atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos yang berarti tidak dapat dibagi. Konsep dasar atom pertama kali dikemukakan oleh Democritus, yaitu orang Yunani pada awal abad keempat sebelum Masehi. Menurut Democritus, atom sepenuhnya padat dan tidak memiliki struktur internal, serta ada ruang kosong antara atom untuk memberikan ruang untuk pergerakannya. Selain itu, Democritus juga menjelaskan bahwa untuk menjelaskan perbedaan sifat dari material yang berbeda, atom dibagi ke dalam 3 bentuk, massa, dan ukuran. Berdasarkan model atom yang dibuatnya, Democritus mampu menjelaskan bahwa semua benda terdiri dari bagian yang lebih kecil disebut atom. Namun, model Democritus ini kurang memiliki bukti eksperimental hingga mulai tahun 1800-an mulai muncul teori-teori baru berdasarkan eksperimen. Beberapa teori yang menjelaskan tentang atom adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori atom John Dalton. Dalton mengemukakan konsep tentang atom, yaitu semua atom terdiri dari partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Yang kedua, atom-atom dari suatu unsur memiliki ukuran, massa, dan sifat-sifat yang sama, tetapi berbeda dengan unsur yang lainnya. Yang ketiga, atom tidak dapat dibagi lagi atau diciptakan maupun dimusnahkan. Yang keempat, atom-atom berbeda bergabung dengan perbandingan tertentu ketika membentuk senyawa. Yang kelima, dalam suatu reaksi kimia, atom dapat digabungkan, dipisahkan, atau disusun ulang. Kelebihan teori atom Dalton. Yang pertama, dapat menerangkan hukum kekekalan massa. Yang kedua, dapat menerangkan hukum perbandingan tetap. Kelemahan teori atom Dalton. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan daya gabung unsur. Misalnya, mengapa satu atom oksigen dapat mengikat 2 atom membentuk air. Selanjutnya, yang kedua, teori atom Joseph John Thomson. Joseph John Thomson atau J.J. Thomson adalah orang pertama yang menemukan elektron. Sampai abad ke-19, banyak ilmuwan yang menganggap atom sebagai bola padat kecil. Tetapi pada tahun 1903, Thomson mengusulkan model atom yang terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Atomnya berbentuk bola yang bermuatan positif dan di dalamnya terdapat elektron yang tersebar secara sembarangan di dalamnya dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, kelebihan teori atom Thomson. Pertama, membuktikan dalam atom terdapat partikel lain yang bermuatan negatif. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Yang kedua, membuktikan bahwa atom tersusun dari partikel yang bermuatan positif dan bermuatan negatif untuk membentuk atom netral. Ya, membuktikan bahwa elektron terdapat dalam semua unsur. Dan kelemahan teori atom Thomson. Pertama, model Thomson mengatakan muatan positif tersebar merata di seluruh atom. Padahal kita tahu bahwa muatan positif hanya terpusat pada inti atom. 2. Tidak dapat menjelaskan eksperimen hampuran sinar alfa Rutherford. 3. Tidak adanya inti atom dalam teori. Ketiga, teori atom Rutherford. Rutherford mengemukakan teori atom sebagai berikut. Yang pertama, inti atom atau nukleus adalah partikel bermuatan positif dengan volume yang kecil dan merupakan pusat massa. Yang kedua, elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom dengan kecepatan sangat tinggi dengan jalur melingkari atau orbit. Yang ketiga, ada gaya elektrostatik yang kuat antara elektron yang bermuatan negatif dan inti atom. Kelebihan teori atom Rutherford. Pertama, menemukan inti atom yang merupakan pusat massa dan bermuatan positif. Kelemahan teori atom Rutherford itu tidak dapat menjelaskan teori fisika klasik Maxwell, di mana kalau ada elektron bergerak mengelilingi sesuatu atau inti atom dengan kecepatan yang tinggi, maka elektron tersebut lama-lama akan kehilangan energi kinetiknya sehingga akan jatuh ke inti atom. Keempat, teori atom Niels Bohr.
Model atom Bohr adalah sebagai berikut. Yang pertama, elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasannya dengan energi yang ditentukan, tanpa memancarkan energi. Yang kedua, tiap kulit atom atau orbit memiliki tingkat energi tertentu. Energi terendah terdapat pada kulit pertama. Yang ketiga, ketika elektron pindah dari lintasan satu ke lintasan lainnya akan menyerap atau melepas energi. Kelebihan teori atom Niels Bohr yang pertama, menemukan tingkatan-tingkatan energi atau kulit-kulit atom. Yang kedua, dapat menjelaskan teori Maxwell di mana elektron tidak jatuh ke inti karena pada keadaan stasioner. Kemudian, kelemahan teori atom Niels Bohr. Yang pertama, bertentangan dengan teori ketidakpastian Heisenberg karena menganggap elektron memiliki jari-jari atom tertentu. Yang kedua, tidak dapat memprediksi mengenai spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Terakhir, teori atom mekanika kuantum. Teori atom mekanika kuantum adalah teori atom modern yang digunakan sampai sekarang. Teori ini berpedoman pada 3 teori. Teori pertama yaitu teori de Broglie mengatakan bahwa elektron sebagai partikel gelombang. Artinya, elektron memiliki sifat seperti partikel dan gelombang. Yang kedua, persamaan Schrödinger menjelaskan bagaimana fungsi gelombang dari partikel. Dengan menggunakan bilangan kuantum dapat membantu menentukan posisi elektron dalam sebuah atom dengan mencari fungsi gelombang dan persamaannya. Yang ketiga, prinsip ketidakpastian Heisenberg menetapkan bahwa posisi dan momentum elektron tidak dapat diketahui secara tepat, hanya dapat memperkirakannya dengan statistik. Model teori atom mekanika kuantum. Inti atom adalah muatan positif yang merupakan pusat massa, di mana inti atom dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Antara inti atom dan elektron terdapat gaya elektrostatik yang dianggap sebagai energi potensial elektron yang diplot terhadap jarak ke inti. Karena sifat mekanika kuantum elektron, maka elektron tidak boleh memiliki jari-jari sembarangan dalam energi potensial tersebut. Tapi elektron harus pada kelipatan bilangan bulat dari fungsi gelombang elektron. Bilangan bulat ini disebut sebagai bilangan kuantum utama atau N, atau disebut kulit atom atau tingkat energi. Ada 7 kulit dalam atom, yaitu seperti berikut.